Wala kano. Ampun Bang Jago, Bang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Bang Jago. Assalamualaikum. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya mantan kafir Filipus Christian di dalam Mu'alaf Berdakwah ya, di channel Mu'alaf Berdakwah Filipus Christian ya. Yang alhamdulillah saya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemukan jalan dan kebenaran dan hidup di dalam dinul Islam, inadina indallahil Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak saudara untuk menyaksikan satu nomor video dan pembahasan yang seperti dalam thumbnail ini, yaitu alhamdulillah ya, saya sebelumnya baca judulnya, alhamdulillah lah saya sudah sembuh ya. Dari yang tadi itu loh, yang joget-joget yang kayak tadi, astagfirullahaladzim. Pelecehan jemaat kepada pendeta wanita ini yang akan kita bawakan saudara-saudara ya. Jadi pendeta ini curhat, tangannya dikitik-kitik. Seperti itu. Oke, disclaimer dulu, ini bukan penistaan kepada sebuah agama atau sebuah keyakinan setiap orang ya. Tapi memang video ini sudah beredar luas di masyarakat. Saya hanya tinggal menyajikan dengan warna yang lain, tapi tidak bermaksud menghina. Memang udah mereka menghinakan diri sendiri ya, udah terserah mereka lah begitu ya. Nggak masalah lah ya. Dan ini sebenarnya yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini berkaitan dengan ya begitulah ya, perbedaan aturan manusia dengan aturan Tuhan itu berbeda ya. Ketika aturan Tuhan itu diselewengkan menjadi aturan manusia dan aturan manusia diselewengkan menjadi aturan Tuhan, ya konsekuensinya adalah seperti itu ya. Terjadi segala sesuatu ya, terjadi kerusuhan moral dalam hal ini ya. Oke, termasuk yang joget-joget di video awal tadi. Oke, itu yang akan kita bahas, ini video yang akan kita bahas. Namun sebelum itu saya mengajak saudara untuk mendukung dakwah kami, fisabilillah kami, dalam hal pembangunan Musola Bina Mu'alaf yang sedang kami bangun di tempat ini ya. Dan perlu kami beritahukan bahwa musola ini bermaksud untuk menjadi tempat pengajian atau tempat pembinaan bagi mu'alaf dan juga insya Allah kalau ada orang yang dapat hidayah ini akan disyaratkan di sini. Kemudian tempat pengajian, taman pengajian, dan menjadi pusat dakwah Filipus Christian atau dakwah saya mu'alaf bersama dengan rekan-rekan kerja saya di sini. Tentu saja saya tidak selalu bekerja sendiri ya. Saya punya teman-teman, dan seperti Anda lihat orang-orang yang disadatkan kebanyakan bukan saya yang sadatkan tapi orang lain, karena mereka adalah rekan-rekan kerja saya ya. Perlu diberitahukan bahwa di tempat kami di pembangunan musola ini sudah ada, kita sudah ada sudah ada pasir, kita sudah beli kerikil, pasir, besi, sudah ada semua ya, sudah ada semua. Kemudian tadi malam kita barusan membeli 5 kubik kayu untuk keperluan ya, kayu untuk keperluan. Nah ini dia kayunya ya, ini dia kayunya, ada 5 kubik ya, terdiri dari 3 kubik balok. Kemudian 2 kubik papan. Ini untuk keperluan tentu saja ini untuk keperluan pembuatan cetakan cor di lantai atas musola Bina Mu'alaf yang sedang kami bangun. Dan ini musola Bina Mu'alafnya yang sedang kami bangun, saudara-saudara. Silakan pandangi apa yang kami dirikan di sini ya, saudara-saudara. Ini dia videonya, silakan saudara simak. Kata Nabi SAW, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid lillahi ta'ala,
lanallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Ketika kita bangun sebuah masjid, walaupun hanya sekedar kita sumbang satu sak semen atau satu keramik, 1 meter keramik, kita hanya itu yang kita sumbangkan. Insya Allah bila engkau ikhlas lillahi ta'ala, Allah sudah bangunkan buat engkau rumah di sisinya. Walaupun bangunan masjid dia itu sebesar ya sarang burung daratan, sudah selesai. Ya, oke, seperti ini bentuk fisiknya, dan ini akan kita buat 2 lantai ya. Dan kita sekarang sudah hampir lengkap ya, bahan-bahannya, besinya, semennya sudah lengkap ya, semen, besi, kemudian pasir, kerikil, papan, balok ya. Papan dan balok yang tadi malam kita beli itu ada di belakang saya. Anda bisa lihat ini ya. Ya, bahwa sumbangan Anda ini nih 5 kubik ya, kayunya terdiri dari 3 balok nih ya. Nih yang tadi fotonya saya tunjukkan, semalam hujan-hujan mereka antarkan ke saya ya. Mereka antarkan ke saya tengah malam, dan tentunya dari 2 kubik ya. Itu yang dapat kami sampaikan ya. Jadi ini semalam mereka antarkan sampai basah-basahan ya tentunya. Ya ini dia, dan sudah genap. Kita tinggal nyari bambu dan juga uang untuk sewa tukang, dan insya Allah kita akan lanjut pembangunan musolah Bina Mu'alaf ini ke tahap selanjutnya, yaitu pembangunan lantai atas dan juga finishing yang lain-lain supaya bisa digunakan secara maksimal tentunya. Tabarakallah wa jazakallahu khairan katsiran. Dan jelas silakan saudara menghubungi nomor WA yang tertera di video yang baru lewat tadi. Itu yang dapat saya sampaikan, dan kita lanjut pada pembahasan kita, yaitu pelecehan jemaat kepada pendeta wanita. Tangannya dikitik-kitik. Kuek. Oke, itu yang akan kita bahas malam hari ini. Dan ini dia videonya. Oke, ini dia videonya. Kali ada jemaat yang salamin saya. Tangan saya dikitik-kitik. Aduh, bahaya. Tangan saya dikitik-kitik. Nggak bahaya, ta? Serius? Itu sopan nggak? Nggak lah. Sama perempuan biasa aja udah nggak sopan. Ini lu sama pendeta bini orang. Sama pendeta bini orang. Beranak 3. Lu kitik-kitik, lu mau apa? Saya sebagai pendeta kaget, ngeri gak? Karena banyak orang yang nyalamin saya. Selintas selalu, saya nggak mungkin marahin dia, karena akan mempermalukan dia. Saya juga, dia jemaat. Saya bingung, saya mesti gimana gitu. Otak saya cepet banget mikir, pura-pura nggak tahu aja. Dinikmatin aja Jadi lah. dia pikir saya nggak tahu apa arti kitik-kitik itu. Tapi dia memandang saya dengan wajah mesum. Tapi dia memandang saya dengan wajah mesum. Dia memandang saya dengan wajah mesum. Sejak hari itu, saya nggak ulurin tangan saya lagi untuk salamin orang itu. Suami saya menyantai banget. Dengar saya dia papain orang juga, dia santai aja. Oh, nyantai. Kalau saya nggak nyantai ya Ibu ya. Saya kalau istri saya dibilang begitu, apalagi istri saya, kalau saya ingat ya, saya bukan laki-laki yang pencemburu buta ya, tetapi saya punya laki-laki yang punya adab. Dan tentu saja setiap laki-laki dan perempuan punya rasa cemburu terhadap pasangannya. Tapi saya sudah mewanti-wanti istri saya dan menasihatkan istri saya secara lemah dan lembut, bahkan secara tegas pun ya, bahwa saya ini bukan orang pencemburu. Kau mau jalan ke sana ya, pergi ke saudaramu, keluargamu, mau acara ini, hajatan itu, hajatan ini, tidak apa-apa. Saya bukan pencemburu buta. Tetapi ingat, wahai kau istriku, kalau sudah dilecehkan orang, kau diam saja. Diam saja kau dilecehkan. Maka mana yang disentuh oleh laki-laki itu, andai ku ketahui, ku potong, ku keluarkan. Tapi nggak mungkin juga sih saya ya, itu kan cuma bahasa ya kan. Saking pencemburunya saya, karena laki-laki yang tidak pencemburu, bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwa ini orang yang tidak benar ya, penghuni neraka bahkan ya, tidak cemburu ya. Tapi bukan pencemburu berlebihan ya. Jadi istri saya diwajibkan untuk melapor apabila ada pelecehan ya. Kalau dia ngelapor berarti dia jujur. Kalau enggak berarti dia nikmati ya. Ini kan ya aku diamin aja gitu loh. Dan suami saya biasa aja kalau dilecehkan.
Kalau saya enggak, saya cari orang itu. Kalau istri saya melapor, ya, maka orang yang melecehkan dia akan saya cari dan akan saya buat dia membayar segala sesuatu beribu-ribu kali lipat. Kalau istri saya nggak melapor, orang lain yang nyampaikan, akan saya beri hukuman istri saya 1000 kali lipat dari yang pernah dia bayangkan. Tapi alhamdulillah istri saya tidak seperti itu. Lagian istri saya bercadar, nggak mungkin lah dilecehkan orang pun ya mereka mikir ya, yang jangan-jangan di balik cadar ini jelek kan gitu. Untungnya perempuan bercadar Bu Bu Pen ya adalah atau yang berhijab itu orang nggak tahu ini orang cantik apa enggak ya, mau dilecehkan juga jangan-jangan lebih cantik istriku atau lebih cantik ke pacarku kan begitu, nggak dilecehkan penasaran gua. Jadi nggak bisa dipuji nggak bisa dihina orang bercadar mah. Intermezzo saja. Tapi ini ibu kok mengatakan suami saya kan tidak apa-apa loh walau dilecehkan. Oke lanjut. Sebentar lagi. Oke lanjut ya. Jadi lucu juga sih menurut saya ya. Ibu ini. Lanjut. Coba kita dengarkan sekali lagi ya kalau nggak puas ya. Satu kali ada jemaat yang salamin saya. Tangan saya dikitik-kitik. Dikitik-kitik. Tangan saya dikitik-kitik. Serius? Itu sopan nggak? Sama perempuan biasa aja udah nggak sopan. Ini lu sama pendeta, bini orang. Jadi sama perempuan biasa aja lu udah nggak sopan, lu nggak sopan ya. Jadi silakan katanya nggak sopan. Jadi jemaat juga disuruh untuk nggak sopan kepada semua perempuan yang biasa gitu. Tapi jangan sama ibu pendeta kan gitu. Tapi ujung-ujungnya pendeta mengatakan tadi, saya ya udah diamin aja saya pura-pura nggak tahu aja. Dan ini adalah konsekuensi. Oke kita udahan ya karena videonya udah diulang lagi ya. Jadi pada intinya itulah ajaran ketika ajaran manusia kemudian dinyatakan sebagai ajaran Tuhan dinyatakan sebagai ajaran manusia ya, seperti inilah ya. Berbeda dengan yang diperintahkan Tuhan bahwa kalau dalam perjanjian lama atau dalam Torah ya, Torah itu di dalam Tanakh, Torah, Neviim, Ketuvim ya. Itu dalam Torah itu 5 kitab Musa ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya. Kalau kitab Musa itu jelas di sana ada ruang suci, ruang maha suci, ruang maha suci, ruang suci, pelataran, halaman. Nah, gitu kan. Pelataran ruangan, pelataran dan halaman. Itu ada aturan-aturannya ya, di mana umat Israel waktu itu ya, kaum Musa itu cara beribadah telah diatur jelas sekali ya, tata cara ibadahnya. Demikian juga dalam Islam. Kita tahu dalam Islam ya kita juga beribadah ya. Islam juga ibadah berjamaah. Mereka juga orang Kristen ibadahnya berjamaah di gereja. Cuman perbedaannya adalah orang Kristen itu tidak ada sekatnya ya, laki-laki maupun perempuan itu sama sekali tidak ada sekatnya. Maka kalau Anda ke gereja Anda akan melihat percampur bauran antara laki-laki dan perempuan. Mereka tidak tahu hukum iktilat ya. Iktilat itu apa namanya? Perbauran antara laki-laki yang mahram mau tidak mahram, mereka tidak tahu itu tidak diajarkan bahwa ini bukan mahram, ini mahram, nggak boleh bersentuhan, nggak boleh. Nah ini Anda akan mendapatkan bagaimana di gereja itu ya laki-laki dan perempuan tidak ada batas, tidak ada hijab sama sekali, tidak ada batasan sama sekali ya satu sama lain ya. Itu yang akan Anda dapatkan bila Anda masuk ke gereja. Seperti ini mungkin pemandangannya ya. Dan bukan cuma karena pemandangan ini, saya dulu bagian dari mereka ya. Seperti ini ibadahnya, mau laki-laki, perempuan, istri orang, pacar orang, anak gadis, anak bujang, bersentuhan semua ya. Tepuk tangan, tangan siku-sikunya. Segala puji syukur hanya bagi ini, siku-sikunya ini menyikut apa itu, coba Anda pikir sendirilah. Tapi alhamdulillah saya sudah sembuh. Oke, ya seperti ini. Nah, berbeda dengan Islam tentunya. Anda tidak akan melihat ada percampuran iktilat atau antara laki-laki dan perempuan. Ketika Anda memasuki masjid, Anda akan melihat pembatas di dalam masjid. Dan ini sama dengan apa yang diajarkan kepada nabi-nabi terdahulu. Ya memang umat yang satu ini lari sendiri ya. Berbeda dengan umat terdahulu maupun umat yang terakhir kali ini. Ya, seperti Anda akan mendapatkan pembatas-pembatas yang seperti ini. Di masjid Anda akan langsung mendapatkan hal-hal ini ya. Anda tidak akan mendapatkan di mana laki-laki dan perempuan berbaur. Ini gimana kita mau menyentuh tangan perempuan? Kita menerapkan fikih atau hukum yang mana
bersentuhan perempuan dan laki-laki yang bukan mahram akan mengakibatkan kebatalan wudhu atau kebatalan salah satu syarat untuk menjalankan ibadah yang diwajibkan suci ya dari hadas kecil dan hadas besar. Kita menyentuh perempuan sebenarnya bukan masalah bersentuhan dengan nafsu atau tidak, karena ini untuk menjaga agar tidak terjadi fitnah seperti yang dialami oleh ibu pendeta tadi, di mana dia akhirnya kemudian dilecehkan. Kenapa? Karena memang tidak ada hal seperti itu di dalam ajaran mereka begitu ya. Berbeda dengan kita. Anda tidak akan melihat di mana perempuan di dalam masjid itu ada gabung dengan laki-laki kecuali laki-laki yang masih anak-anak. Ya. Anda akan melihat mungkin ada anak laki-laki di saf perempuan, tapi ada laki-laki di saf perempuan tapi anak-anak yang belum balik. Kemudian Anda mungkin akan melihat perempuan di saf sholat laki-laki, ya, tapi perempuan anaknya dari laki-laki yang ada di saf itu yang mana bukan mahram, belum balik ya, belum gede, asih anak bayi atau anak kecil ya. Silakan Anda lihat 2000, 30 juta orang yang sholat tidak akan bercampur antara laki-laki maupun perempuan. Nah, berbeda dengan apabila kita masuk ke dalam ibadah mereka ya. Maka kita akan menemukan fenomena di mana laki-laki dan perempuan sama sekali tidak ada batas. Oh, kan itu semua tergantung nafsu. Dasar kamu agama bejat ya kan. Kalau kata Saifuddin Ibrahim, agama cabulullah ya. Jadi apa-apa dinilai sebagai sebuah sebuah kesempatan untuk melakukan hal di luar hal asusila begitu. Dasar mesum, otak mesum, agama mesum. Akhirnya kan apa? Sekarang malah curhat ya, terjadi hal-hal semacam ini. Ya karena tidak ada batasan. Kita orang Islam saya ketemu dengan, mohon maaf, bahkan teman-teman saya yang sekelas saya yang perempuan dulu, teman-teman sekelas itu dulu ketemu kita tuh nggak batas, kita bahkan nggak tahu kita laki-laki apa perempuan, pokoknya kita campur baur ya. Saking akrabnya ya, berasa seperti kakak adik begitu, adik kakak begitu ya kan, perempuan maupun laki-laki. Sekarang kita ketemu, saya sudah muslim, ketemu nggak minta maaf, saya nggak mau nyentuh tangannya, padahal dia sudah kasih begini nggak. Itu cantik banget, tapi saya nggak mau. Mau ribuan kali kayak lebih cantik dari istri saya nggak mau. Karena kau bukan mahram saya, bukan karena saya nggak nafsu. Saya nafsu juga kali, cuman kan itu aturan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mana yang telah terjadi kepada seorang pemimpin umat ini. Kan begitu saudara-saudara. Oke, sampai sini dulu. Mudah-mudahan kita waras dan alhamdulillah saya sudah waras. Mudah-mudahan kita sehat dan alhamdulillah saya sudah sehat. Mudah-mudahan kita sembuh dan alhamdulillah saya sudah sembuh dari kesesatan berpikir dan kesesatan dalam berakidah. Tabarakallahu fikum. Jazakallahu khairan katsiran. Pantengi komentar banyak-banyak ya. Silakan bercacar ya di kolom komentar. Saya akhiri, jangan lupa dukung kami. Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat dunia dan akhirat. Tabarakallahu fikum. Subhanahu wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.